Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Karena itu sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami hendak membagikan firman Tuhan di dalam kitab Markus. Karena itu Tuhan Allah, tuntunlah kami semua hamba yang menyampaikannya dan juga pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, agar ketika firman Tuhan kami baca, dengar, dan renungkan secara bersama, menjadi bagian yang melengkapi kami di dalam menjalani kehidupan, kerja, dan karya kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan demikian bunyinya di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Tema dari bacaan kita, kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 adalah Allah peduli. Allah peduli. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, Markus yang juga disebut Yohanes Markus adalah penulis kitab ini. Meskipun Markus tidak berada di antara para murid Yesus Kristus yang asli, dia kemudian diinsafkan ataupun bertobat dan menjadi asisten bagi Rasul Petrus, dan kemungkinan besar ia pun menerima pengajaran dan berita-berita tentang Yesus dari Rasul Petrus. Lalu kemudian Yohanes Markus ini pun menulis kitab Injil Markus. Markus dan ibunya Maria tinggal di Yerusalem. Rumah mereka adalah tempat berkumpul bagi sebagian orang Kristen paling awal. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12. Markus meninggalkan Yerusalem untuk membantu Barnabas dan Saulus atau Paulus pada perjalanan misionaris pertama mereka. Paulus kemudian menulis bahwa Markus berada bersamanya di Roma dan memuji Markus sebagai rekan yang pelayanannya menguntungkan bagi Paulus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam kisah dari kitab Injil Markus tentang angin ribut diredakan setelah Yesus memulai pelayanannya, maka ia pun kemudian membuat banyak tanda-tanda mujizat. Dan dari tanda-tanda mujizat itu kemudian banyak orang datang untuk menyaksikan, melihat dia, dan kemudian juga hendak merasakan sendiri bagaimana mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan bisa dikatakan bahwa ketika itu Yesus begitu sangat terkenal, bukan saja dia dalam pengajaran-pengajarannya, tetapi juga tentang mujizat-mujizat yang ia lakukan, dan bahkan pula setelah ia memberi makan 5.000 orang, Yesus kemudian menjadi seseorang yang begitu diidolakan. Nah, di dalam pelayanan Yesus meminta supaya murid-muridnya bertolak dengan perahu. Dan ketika mereka sudah berada di atas perahu, dan pada saat itu dalam perjalanan dengan perahu itu,
Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dapat kita bayangkan bagaimana reaksi para murid ketika itu. Tentu mereka begitu sangat takut, panik, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Tetapi satu hal yang luar biasa dari para murid bahwa mereka ingat bahwa ada seseorang yang bagi mereka dapat menolong mereka. Seseorang yang bagi mereka dapat membuat mereka keluar dari persoalan itu. Sehingga akhirnya mereka membangunkan Yesus. Walaupun sesungguhnya mereka membangunkan dia dan mau bertanya kepada dia, apakah engkau tidak peduli dengan situasi ini? Mungkin bisa pegang falo-falo air untuk kasih keluar air dari dalam perahu itu kan? Atau bisa buat sesuatu. Mereka beranggapan bahwa kalau situasi ini memang benar-benar sangat-sangat membuat mereka panik, maka tentu harus ada, semua orang harus turut, harus membantu supaya mereka bisa selamat. Sesungguhnya mereka membangunkan Yesus juga bukan supaya Yesus membuat sesuatu, tetapi justru supaya Yesus juga bisa membantu mereka agar situasi ini tidak semakin memburuk. Namun kemudian hal luar biasa yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus pun berkata ataupun menghardik angin di danau itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu danau itu menjadi teduh lagi dan angin itu pun kemudian reda. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Sesungguhnya mereka membangunkan dia supaya dia membantu mereka untuk supaya perahu itu tidak tenggelam, tetapi justru yang Yesus lakukan adalah meneduhkan angin dan kemudian meredahkan danau itu dan menjadi teduh kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita juga berjumpa dengan hujan, badai, angin, tofan yang menggoyahkan kehidupan kita, menggoyahkan iman percaya kita. Seringkali kita menggunakan kekuatan kita seperti para murid yang menggunakan kekuatan mereka dengan memfollow air, kasih keluar dari perahu supaya perahu itu tidak penuh dengan air, atau mungkin mereka berupaya untuk membawa supaya kemudi itu cepat sampai ke darat, tetapi justru mereka terus berjumpa dengan angin yang kencang. Kita berusaha sekuat tenaga untuk dapat keluar dari persoalan dan masalah-masalah kita. Kita menggunakan tenaga kita sendiri, pikiran kita sendiri, usaha kita sendiri. Tetapi pada suatu waktu tertentu kita harus terbentur bahwa tenaga, pikiran, dan usaha kita itu ada batasnya. Kita tidak bisa lebih daripada itu. Dan pada saat itu kita harus selalu mengingat bahwa ada Allah yang peduli. Yesus yang selalu beserta kita. Yesus yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Maka panggillah namanya, berserulah kepadanya. Dia dengan segera akan datang dan lalu berseru, "Diam, tenanglah." Terhadap seluruh persoalan kita, terhadap seluruh masalah kita, terhadap segala sesuatu masalah, musibah atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita berseru kepadanya, memanggil namanya dalam kesungguhan dan keyakinan bahwa Ia dapat melepaskan kita dari setiap persoalan dan pergumulan hidup. Sebab Ia adalah Allah yang peduli. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, janganlah pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Janganlah pernah merasa bahwa kepintaran kita dapat menyelesaikan persoalan ataupun keluar dari penderitaan dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Sebab kita memiliki Allah yang peduli, Allah yang senantiasa berada beserta dengan kita, Allah yang selalu ada dalam hidup kita, Dia ada di dalam perahu hidup kita. Panggil namanya, Dia akan menolong kita, Dia akan meneduhkan segala badai hidup dalam kehidupan kita ketika kita selalu meminta dan mencari Tuhan, selalu meminta dan berseru kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan bagi kami semua di hari ini. Mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah badai kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Seringkali kami melupakan Engkau dan mengabaikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menggunakan tenaga dan pikiran usaha kami sendiri. Dan pada
pada titik tertentu kami harus berjumpa dengan segala ketidakmampuan kami dan ketidakberdayaan kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh dengan segala sesuatu yang kami miliki, yang adalah anugerah-Mu itu juga Tuhan bagi kami. Biarlah kami selalu terus memandang kepada Kristus, selalu meminta pertolongan Kristus dalam segala hal yang kami alami dan jalani dalam kehidupan ini. Sebab Engkau adalah Allah yang peduli, yang selalu ada untuk memegang kami, untuk melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pemirsa channel Klavos Sukacita, di mana saja berada, Tuhan memberkati hidup mereka dan setiap tantangan-tantangan yang sering kami alami dalam kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan mengingatkan supaya kami hanya terus bergantung kepada Tuhan, satu-satunya penolong kami dan Allah yang peduli. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.